Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Maurenta Kristiani Hermawan dengan NPM CG 21110006. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PT Kereta Api Indonesia Persero. Sejarah KAI. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang sampai Folkestone London atau Solo sampai Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron-Slot van de Bell tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 18 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, kereta api Indonesia diambil alih Jepang dan berubah menjadi Ryuku Sokyuku atau dalam bahasa Indonesia berarti Dinas Kereta Api, karena pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi sampai Bayah dan Muara sampai Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan alih stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Sejarah nama perusahaan KAI. Per 1 Juni 1950, penggabungan antara DKARI dan SS atau VS dirubah menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun 1950 juga, mulai diperkenalkan lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Persero tahun 1998. Pada bulan Mei 2010, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero hingga saat ini. Selanjutnya, makna logo KAI. Logo dengan bentuk 3 huruf K, A, dan I yang dibuat dengan tulisan miring menggambarkan karakter perusahaan yang progresif, terbuka, dan terpercaya. Aksen bentuk rel kereta api pada huruf A melambangkan harapan untuk memajukan perusahaan sebagai ekosistem transportasi yang terbaik dan bersinergi. Dan penggunaan 2 warna yang memiliki makna berbeda dari logo sebelumnya, yaitu gabungan kedua warna ini mencerminkan hubungan harmonis antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan sektor perkeretaapian. Dengan warna biru pada huruf K dan I, melambangkan stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri dari perusahaan. Dan warna orange pada huruf A melambangkan antusiasme, kreatif, dan tekad perusahaan.
Selanjutnya ada layanan kereta api Indonesia. Yang pertama, kereta penumpang. Kapasitas penumpang yang disediakan PT KAI Indonesia di Jawa dan Sumatera adalah sebanyak 106.638 tempat duduk per hari dengan rasio kelas eksekutif 30%, bisnis 22%, dan ekonomi 59%. Bila tempat duduk dikaitkan dengan jarak tempuh, maka total kapasitas akan meningkat. Yang pertama, ada kelas ekonomi. Kelas ekonomi memiliki fasilitas penyejuk udara atau AC, colokan listrik, kursi bisa direbahkan, khusus ekonomi premium, dan ada televisi. Selanjutnya kelas bisnis. Sejak 2009, jumlah kereta bisnis perlahan mulai berkurang bahkan terancam punah. Selanjutnya kelas eksekutif. Fasilitas kelas eksekutif yang didapatkan berupa kursi empuk dan bisa diatur sesuai keinginan, ruang kaki yang lebar, colokan listrik, selimut, televisi, meja makan, AC, bahkan wifi yang tersedia di beberapa kereta. Laju kereta lebih cepat karena tidak berhenti di banyak stasiun. Kereta kelas eksekutif ini menampung hanya 50 penumpang. Yang terakhir ada kelas luxury. Diperkenalkan pada tahun 2018, kelas ini merupakan kelas yang paling tinggi dalam layanan kereta api Indonesia, terutama untuk kereta antar kota. Fasilitas berupa kursi empuk yang bisa disandarkan hingga 170 derajat, pembatas antar penumpang, laci penyimpanan, lampu baca, stop kontak, headphone, entertainment to board. KAI juga menyediakan makanan gratis 1 kali yaitu camilan dan minuman. Yang kedua ada kereta komuter lain. Komuter adalah kereta api yang beroperasi dalam jarak dekat, menghubungkan kota besar dengan kota kecil di sekitarnya atau dua kota yang berdekatan. Penumpang kereta ini biasanya para pengelaju bermobilitas tinggi yang pergi dan pulang dalam sehari, misalnya ke tempat kerja atau sekolah. KRL di Indonesia mayoritas menggunakan produk dari Jepang dan sebagian produk dalam negeri atau Inka. Yang ketiga, kereta bandara. PT Kereta Api Indonesia menyediakan layanan kereta bandara yang menghubungkan stasiun-stasiun sekitar hingga bandara baik yang dioperasikan sendiri maupun yang dioperasikan PT Railing. Moda transportasi ini sangat berguna karena mengurangi jumlah kepadatan kendaraan menuju bandara. Yang keempat, ada kereta wisata panoramik. Kereta wisata panoramik diperkenalkan pada tahun 2022 dengan kapasitas 50 tempat duduk. Kereta ini memiliki kaca tembus pandang berdimensi lebar di kedua sisi dan atap yang dipasang memanjang dari depan sampai belakang dengan sistem buka tutup otomatis agar dapat lebih leluasa untuk menikmati pemandangan. Fasilitas yang didapatkan di kereta ini seperti penyejuk udara, televisi, colokan listrik, selimut, bantal, kursi empuk yang bisa diatur sesuai keinginan, serta gratis 1 kali makanan berat dan cemilan. Yang kelima, kereta barang. Layanan kereta barang yang dilayani saat ini sudah ada beberapa macam seperti kereta pengangkut peti kemas, kereta pengangkut batu bara, kereta pengangkut semen, dan sebagainya. Untuk mengoptimalkan layanan kereta berbasis barang, pada saat ini PT Kereta Api Indonesia membuat anak perusahaan yang bernama PT Kereta Api Logistik atau KALOG, yang fungsi utamanya adalah untuk melayani dan mengoperasionalkan layanan barang berbasis kereta api. Dan yang terakhir, kereta bahan bakar. Kereta api Ketel adalah kereta api angkutan barang yang mengangkut bahan-bahan cair seperti bahan bakar minyak atau BBM, dan bahan bakar khusus atau BBK. Salah satu kerjasama PT Kereta Api Indonesia dalam angkutan BBM dan BBK dengan PT Pertamina. Berikut ini ada gambar dari jenis-jenis kereta api di Indonesia. Di gambar yang pertama dapat dilihat itu kereta api penumpang kelas eksekutif. Nah, yang kedua itu kereta komuter lain. Yang ketiga adalah kereta api bandara. Dan selanjutnya itu kereta panoramik. Dapat dilihat kaca dari kereta panoramik dan kaca dari kereta penumpang kelas eksekutif berbeda. Kaca panoramik itu lebih lebar.
Nah, selanjutnya itu ada kereta pengangkut barang peti kemas. Nah, yang terakhir itu kereta mengangkut bahan bakar minyak. Berikutnya lokomotif. Saat ini terdapat 5 kelas utama lokomotif yang menjadi armada utama PT KAI. Untuk sistem penomoran lokomotif diatur oleh Kementerian Perhubungan mulai tahun 2011 menggunakan kombinasi huruf angka yang menunjukkan tahun didinaskan dan nomor urut. Kombinasi huruf yang digunakan untuk menunjukkan susunan roda saat ini ada C, D, BB, dan jenis CC. Dan nomor 3 digit digunakan untuk menunjukkan kelas. 2 untuk kelas dengan transmisi listrik, dan 3 untuk kelas dengan transmisi hidraulis atau mekanik, yang dimulai dari 00. 2 angka di tengah menunjukkan lokomotif ini didinaskan pada tahun berapa, dan 2 atau 3 angka di belakangnya menunjukkan jumlah individu mulai dari 01. Berikutnya, armada KAI. Pada tahun 2016, KAI mengoperasikan 420 unit lokomotif, 578 unit KRL, 121 unit KRD, 1.607 unit kereta penumpang, dan 6.782 unit gerbong. Lokomotif diesel elektrik PT KAI sebagian besar dibuat di Amerika Serikat, sedangkan diesel hidraulis kebanyakan di Jerman. Unit kereta rel listrik didominasi oleh kereta bukan baru yang dibuat dan pernah beroperasi di Jepang. Berikutnya, pendapatan PT KAI Indonesia. Pendapatan 17,916 triliun pada tahun 2021. Laba bersih minus 425,2 triliun pada tahun 2021. Total aset mencapai 62,77 triliun pada tahun 2021. Total ekuitas 23,41 triliun pada tahun 2021. Nah, yang terakhir anak perusahaan KAI. Yang pertama, KAI Service. Dibentuk pada tanggal 2 Juli 2003, PT Reska Multi Usaha menjalankan bisnis sebagai KAI Service adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang melayani jasa layanan penumpang kereta api. Produk dan layanan RMU antara lain restorasi kereta api, pelayanan di atas kereta api, jasa boga atau catering, restoran dan kafe, parkir, jasa kebersihan bangunan dan sarana, cuci kereta, dan pendukung kenyamanan. Yang kedua, KAI Bandara. Railing didirikan tanggal 28 September 2006. KAI Bandara dibentuk oleh PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Angkasa Pura II Persero untuk mengoperasikan KA Bandara yang kemudian diberi nama Railing. Tersedia untuk Airport Railing Station Kuala Namu, Airport Railing Station Soekarno-Hatta, dan Airport Railing Station Yogyakarta Internasional. Yang ketiga, KAI Komuter. KAI Komuter awalnya secara resmi didirikan dengan nama PT Komuter Jabodetabek pada 15 September 2008, menggantikan divisi angkutan perkotaan Jabodetabek. Perusahaan ini berkantor pusat di Stasiun Juanda. Yang keempat, KAI Wisata. Berkantor pusat di Stasiun Gambir, perusahaan ini didirikan pada 8 September 2009. KAI Wisata menyelenggarakan kereta wisata yang melayani lintas Jawa, yaitu Nusantara, Bali, Toraja, Sumatera, Imperial, dan Priority. Selain mengoperasikan kereta wisata, KAI Wisata juga menyelenggarakan jasa tur dan travel. KAI Logistik. Berkantor pusat di Stasiun Gondangdia, perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 September 2009. PT Kereta Api Logistik adalah anak perusahaan KAI yang bergerak di bidang logistik berbasis kereta api. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 50 kantor cabang, 49 kantor perwakilan, 66 kantor agen, dan 11 gerai pelayanan yang terutama terletak di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk memfasilitasi layanan logistik terpadu,
Saat ini Kalok telah membangun sejumlah infrastruktur jasa logistik, antara lain terminal kereta api barang di Jakarta, Karawang, Semarang, Surabaya, serta fasilitas bongkar muat batu bara di Sumatera Selatan. Yang terakhir, KAI Property. PT KA Property Management atau KAPM berbisnis sebagai KAI Property adalah salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia Persero yang berdiri tahun 2009 dengan usaha inti di bidang properti, konstruksi, perdagangan, dan alih daya. Usaha konstruksi dikhususkan pada prasarana perkeretaapian dan fasilitas pendukungnya. Usaha trading ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suku cadang sarana dan prasarana perkeretaapian, dan usaha properti berfokus pada pengembangan serta optimalisasi lahan milik KAI maupun mitra. Selanjutnya, usaha alih daya merupakan unit usaha dalam rangka penyediaan tenaga JPL, siklus, flying gang, tenaga perawatan bangunan dinas, serta petugas daerah rawan. KAPM sejak tahun 2010 mulai merintis usaha jasa konstruksi dengan spesialisasi untuk prasarana perkeretaapian dan fasilitas pendukungnya, meliputi perawatan dan pembangunan jalan rel, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, listrik aliran atas. Fasilitas pendukung meliputi perawatan dan pembangunan stasiun, depo, underpass, container yard, dan bangunan dinas lainnya. Dan usaha trading guna memenuhi kebutuhan suku cadang sarana dan prasarana PT Kereta Api Indonesia Persero dan anak perusahaan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.